Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Misteri Daging Gulai Ibu. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Beruntung ketukan itu mereda, dan suara Parni tidak lagi terdengar. Sulis mengelus pelan dadanya. Alhamdulillah, lirihnya. Sedangkan Parni melenggang santai tanpa beban ke arah warung Nek Timah, meninggalkan sisa ketakutan di diri Sulis tetangganya. Nek Timah bersikap biasa saat Parni singgah di warungnya, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Saat Parni masih meninggalkan banyak hutang, kali ini ia lebih bersikap ramah. Nek, saya mau bayar sisa hutang kemarin. Berapa lagi, Nek? Sekalian mau beli bumbu untuk campuran gulai, ucap Parni dengan wajah datar. Sebenarnya ia masih sakit hati dengan ucapan Nek Timah tempo hari. Tapi mau bagaimana lagi? Warung terdekat hanya warung ini. Oh iya, tinggal 125.000, sahut Nek Timah. Banyak pelanggan sepertinya. Bolehlah, sekali-kali lempar ke sini gulainya. Mak mau nyicip, tapi gratis ya. Seloroh Nek Timah. Parni bergeming, larut dalam pikirannya. Giliran lihat orang enak, maunya minta. Waktu susah, boro-boro mau bantu. Kerjaannya cuma menghina. Batin Parni geram. Jelas enak dong, Mak. Rasanya mantap sekali, karena pakai daging pilihan, bukan daging kaleng-kaleng. Pamer Parni merasa di atas angin. Kalau Mak Timah nyicip, pasti mau lagi. Bumbu yang meresap ke dalam daging yang empuk, kuah kental ada gurih, pedas, manis menjadi satu, berbaur menciptakan rasa yang membuat lidah bergoyang. Ucap Parni serta-merta membuat Nek Timah menelan ludah, membayangkan betapa nikmatnya gulai daging buatan Parni yang memang mulai menjadi perbincangan warga sekitar. Tentu, saya akan memberi gulai daging, tapi bukan untuk orang-orang yang suka nyinyir, melainkan pada mereka yang rela membantu saya dengan ikhlas sewaktu saya susah, sindir Parni sembari menaikkan salah satu alisnya. Nek Timah membeku. Ucapan Parni begitu menusuk hatinya. Menyadari bagaimana lisannya begitu tajam melukai hati Parni kala itu, wajahnya berubah pias. Tapi untuk meminta maaf, begitu sulit terucap. Tangan Nek Timah bergetar saat menyerahkan belanjaan Parni. Entah kenapa ia amat takut dengan tatapan tajam Parni dan juga senyuman sinis. Terima kasih, Mak Timah. Saya permisi. Dengan suara seperti dibuat-buat, Parni tersenyum penuh arti. Ia memutar tubuhnya dan melenggang pergi sembari terkekeh sendiri. Nek Timah yang mendengar kekehan Parni menyentuh tengkuknya sendiri. Suara Parni seperti pertanda buruk untuknya. Begitu mengerikan. Andai kau tahu, Nek Timah, daging apa yang aku masak, mungkinkah kau mau mencicipi walau ku beri secara gratis? Pikir Parni seraya melangkah pergi. Sulis segera melangkah ke jendela depan rumah saat mendengar langkah kaki dan tawa seorang yang terdengar mengerikan. Sulis menyibak hordeng dengan tubuh gemetar dan juga keringat dingin yang mengucur deras di antara anak rambutnya. Ia menelan ludah susah payah melihat Parni berjalan dengan tentengan di tangan dan juga tawa yang terdengar mengerikan. Tiba-tiba Parni berhenti tepat di depan rumah Sulis dan kemudian menoleh ke arah Sulis. Serta-merta Sulis menutup horden, lalu kemudian menyentuh dadanya yang bergemuruh kencang. Astagfirullahaladzim, gumam Sulis seraya mengusap peluh di keningnya. Ia bergeming seraya menajamkan telinganya, berharap Parni tidak mampir ke rumahnya. Beruntung, setelah ditunggu beberapa waktu, tidak terdengar suara langkah mendekat. Tiba-tiba Sulis merasakan pergerakan di belakang tubuhnya. Jantungnya kembali memompa lebih cepat. Tap! Sulis menarik nafasnya susah payah ketika sesuatu menyentuhnya.
dan mencengkram salah satu bagian tubuhnya. Saat Sulis memutar tubuhnya, tiba-tiba saja, "Mah, Nenen mah." Suara bocah yang tidak lain anaknya membuat dengkul Sulis lemas seketika. "Ya Allah nak." Sulis meraih buah hatinya dengan rasa haru. Gara-gara rasa takutnya pada Parni, ia sampai lupa memberi ASI kepada anaknya. Sulis lalu kemudian membawa anaknya ke dalam kamarnya, sembari memutar otak dan berpikir keras bagaimana caranya ia pindah. Saat anaknya sudah terlelap, ia merasakan perih yang teramat sangat. Gegas ibu satu anak itu melangkah ke dapur dan mencari bahan makanan untuk dimasak. Ia melenguh panjang saat teringat tidak ada apapun yang bisa dimasak. Karena selama beberapa hari didera rasa takut, ia lupa untuk berbelanja bahan makanan. Tidak pernah mengurus suami, karena suaminya sedang bertugas keluar kota, membuat Sulis begitu betah berdiam diri di dalam rumah. Namun sekarang, mau tidak mau harus keluar rumah, hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Walaupun rasa takut menggerogoti pikirannya saat ini, Sulis memantapkan hatinya. Jika ia tidak keluar saat ini, nasib anak dan dirinya bisa di ujung maut, alias mati kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Sulis pun meraih dompet di lemari dan melangkah keluar rumah dengan tergesa-gesa. Ia menyibak horden dan memperhatikan sekitar. Setelah dirasa aman, Sulis melangkah keluar dan berlarian ke warung Nek Timah. Nek Timah menatap heran Sulis yang datang dengan nafas tersengal, seperti dikejar sesuatu yang menakutkan. "Kamu kenapa, Lis?" tanya Nek Timah menyelidik. Dada Sulis naik turun. Ia berusaha mengatur nafasnya sebelum menjawab pertanyaan dari Nek Timah. Nek, saya mau belanja, Nek. Tolong cepat bungkuskan saya telur 20 butir, mie goreng 10, mie rebus 10, tepung gandum sekilo, gula sekilo, minyak makan 2 kilo, dan masako 5.000, Nek. Cepat, Nek, saya tidak bisa lama-lama, ucap Sulis dengan raut wajah yang sulit diartikan. Tubuh renta itu berusaha secepat mungkin mengerjakan apa yang Sulis minta, meski otaknya berpikir kenapa Sulis bersikap mencurigakan. "Cepat, Nek, saya harus segera pulang." Lagi Sulis meminta Nek Timah bergerak lebih cepat. "Ini semuanya 150.000, ujar Nek Timah seraya menyerahkan bungkusan berisi bahan makanan Sulis. Sulis menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah dan kemudian menunggu dengan cemas. Pikirannya tertuju pada anaknya di rumah. "Tadi Parni juga belanja di sini. Katanya gulai daging buatannya sangat enak. Apa kamu sering beli di sana, Sulis?" tanya Nek Timah. Mata Sulis melebar, bingung mau menjawab apa. Sedang jantungnya berdegup kian cepat. Ia ingin jujur kepada Nek Timah, tapi jika Parni tahu dan marah, bisa-bisa nyawanya jadi taruhannya. "Lebih baik Nek Timah jangan terlalu dekat dan menjaga ucapan jika berbicara dengan Parni. Jika tidak," kata Sulis tidak meneruskan pembicaraannya. "Jika tidak, kenapa, Sulis?" Tiba-tiba Sulis teringat sesuatu. Ia lupa mengunci pintu saking terburu-buru. "Astagfirullahaladzim," teriak Sulis dan meraih kembalian dari tangan Nek Timah begitu saja. Ia berbalik dan berlarian meninggalkan Nek Timah yang masih keheranan. "Sulis!" panggilnya. Tapi wanita itu sudah melesat secepat kilat. Sulis pun tiba di depan pintu rumahnya dengan rasa cemas yang teramat sangat. Ia segera membuka pintu dan berlari masuk ke dalam kamar. Saat di kamar, ternyata anaknya sudah tidak ada. "Nak!" Setengah menangis tubuh Sulis meluruh di lantai. Pikirannya kacau. Buah hatinya, mungkinkah? "Ah, Nanang!" panggil Sulis berteriak-teriak. Ia menjambak rambutnya sendiri. Ia frustasi. Hanya beberapa menit saja ia meninggalkan bocah itu. Dan sekarang bocah itu sudah menghilang. Ia tergugus sembari menatap lantai keramik berwarna putih yang kini basah karena tumpahan air matanya. Begitu sesak hingga sulit baginya untuk sekedar menghirup udara sekitar. Dunianya rasa hancur seketika. Tak bisa ia bayangkan jika saat ini
Anaknya sedang disembeli, sembari menahan sakit karena sesetan di lehernya. Tubuh kecil anak semata wayangnya ditetak dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, serta jerit pilu dan tangis kesakitan sebelum nyawanya benar-benar hilang. "Nanang!" Lagi rintihan pilu menyayat hati itu keluar dari bibir Sulis, memanggil buah hatinya dengan rasa pilu di hati. "Mama!" Sebuah sentuhan dirasakan Sulis bebarengan dengan suara halus yang amat ia kenal. Sulis mendongakkan wajahnya, seolah tidak percaya sosok yang ada di sampingnya saat ini. Bocah kecil itu tampak khawatir dengan Sulis yang saat ini masih berlinang air mata. "Nanang! Nanang!" teriak Sulis girang. Ia langsung meraih dan memeluk tubuh mungil itu dalam pelukannya. Bocah kecil itu tambah heran. Tangan mungilnya menyentuh pipi mamanya sayang, mengusap air mata yang tumpah ruah. "Mama!" ujar tubuh kecil itu. "Nanang dari mana? Mama mencari-cari dari tadi," tanya Sulis di sela isakannya. Ia menatap wajah anaknya lekat. Rasa syukur yang tidak terhingga begitu menyeruak dalam dadanya. "Tuh, di situ," tunjuknya di ruang TV. Rupanya saking terburu-buru dan takut, Sulis tidak melihat anaknya yang duduk sembari menonton TV. Ia melewatinya begitu saja. Kembali Sulis meraih tengkuk anaknya dan kemudian memeluknya dengan erat. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus begini, ia bisa gila didera rasa takut yang terus-menerus menghantuinya. Esok harinya suaminya pulang. Ia akan mengutarakan semua gundah di hatinya. Daripada dicekam merasa takut menjadi bahan baku gulai, lebih baik pindah dan menyelamatkan diri. Di kediaman Parni rasa gundah menyelimuti hatinya. Daging sudah habis. Ia harus mencari kembali daging untuk bahan baku jualannya besok. Namun rasa ragu begitu menyelimuti dirinya. Ia sadar suatu saat perbuatannya ini akan ketahuan dan pasti membuat ia kehilangan keluarganya. Rasa takut yang teramat sangat merajai dirinya. Bagaimana jika semua orang tahu? Dan tentunya ia akan masuk penjara. Daging yang ia gunakan bukan daging biasa. Mudah didapat, tapi butuh perjuangan. Tidak boleh dikonsumsi sembarang orang, karena berbahaya dan banyak mudaratnya. Ia tahu itu, tapi inilah kehidupan, di mana tidak tahu mana halal mana haram, baik atau buruk, berbahaya atau tidak. Menepis segala rintangan hanya untuk memberi makanan yang layak dan memastikan perut keempat anak dan suaminya kenyang. Saat ia hendak melangkah memberikan cemilan untuk keempat anaknya, berupa gorengan pisang yang masih hangat, rungunya mendengar suara mobil berhenti di halaman rumahnya. Siapakah yang datang? Suara gedoran pintu terdengar tidak bersahabat. Parni lantas mempercepat langkahnya menuju pintu papan yang jika diketuk pelan saja menimbulkan bunyi berisik, apalagi dengan kencang. Saat Parni membuka pintu, keempat anaknya yang penasaran ikut berada di belakangnya. Mata Parni membulat melihat tiga iparnya, Diman, Dewi dan juga Sari, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan tajam. Ada apa ini? "Mana mama?" bentak Dewi begitu saja. Parni yang tidak tahu apa maksud iparnya itu menoleh ke anak-anaknya. "Kalian masuk, temani bapak. Ini untuk kalian." Parni menyerahkan piring berisi pisang goreng hangat pada Tony anaknya. Ia menerima dan menuruti ucapan dari ibunya. Keempat anak Parni akhirnya masuk dan membiarkan Parni di ambang pintu. "Ayo, masuk dulu. Tidak enak dilihat orang," ajak Parni lembut, berusaha menahan gemuruh di hatinya. "Ah, sudahlah Parni, tidak usah banyak bacot. Mak mana?" tanya Dewi sangar. Tangan Parni menggenggam. Andai tidak berdosa, ingin rasanya kucongkal matanya dan memasaknya dengan bumbu rica-rica. Batin Parni saat melihat kilat amarah di mata iparnya itu. Parni sangat sadar jika Dewi memang tidak pernah menyukainya. Ia dan mertuanya adalah satu kesatuan, sekutu dalam hal kebencian pada dirinya. "Aku tidak mengerti Mbak Dewi ngomong apa.
Mama malam itu pulang naik ojek. Apa belum sampai ke rumah? Parni balik bertanya. Kamu jangan pura-pura gak tahu. Pasti mama kamu. Dewi menghentikan ucapannya saat tangan Sari mencengkal lengannya. Apaan kamu Sari? Biar mbak ngomong langsung sama Parni, bentak Dewi. Sari menggeleng, begitu juga Diman. Dewi memindai tatapannya antara suami dan iparnya. Sedang Parni menatap heran tingkah keluarganya itu, seolah ada yang mereka sembunyikan dari dirinya. Memang aku ngapain mama, mbak? Aku tidak ngapain-ngapain kok. Parni membela diri. Aku mau lihat dapurmu, sentak Dewi. Kening Parni mengerut dan alisnya menyatu. Mau apa mbak? Lihat dapurku, ujar Parni. Jangan banyak tanya. Dewi menyeruak masuk dan mendorong tubuh Parni hingga wanita tengah bayi itu tersungkur di lantai. Diman yang melihat tingkah istrinya hanya geleng kepala. Sedang Sari walaupun takut pada Parni, tetap memilih membantu iparnya itu hingga tegap berdiri. Mereka akhirnya ikut ke belakang dan melihat Dewi menggeledah semua tempat termasuk kulkas yang sudah digerogoti karat. Mbak mencari apa? Tanya Parni semakin curiga. Sedang Dewi tetap menggeledah semua tempat seolah mencari sesuatu. Merasa tidak diacuhkan di rumahnya sendiri, Parni naik pitam. Lebih baik kalian keluar dari rumahku. Aku tidak tahu di mana mama berada. Pergilah sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Suara Parni mengeras. Dewi seketika menghentikan aksinya. Untuk pertama kali, ia mendengar suara Parni begitu mengerikan. Parni yang biasa diam saja meski dihina seburuk apapun, tidak pernah marah. Kini terlihat amat menakutkan. Begitupun Diman dan Sari. Tidak ada satupun yang menjawab ucapan dari Parni. Seperti terhipnotis rasa ngeri yang teramat sangat. Silakan kalian berpikir apapun tentang aku. Mulai saat ini, aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak sesuka hati. Sudah cukup. Aku di sini berjuang untuk anak dan suami, mengumpulkan nasi sisa tetangga, menjemur dan memasaknya kembali untuk anak-anak tanpa lauk, serta sudah berbau. Apa kalian tahu? Kalian makan enak dan tutup mata dengan penderitaan kami. Apa kami pernah mengganggu hidup kalian? Tidak kan? Kami berjuang hidup tanpa menyusahkan kalian. Sekarang mama kalian hilang. Apa urusannya dengan aku? Sepertinya kalian tidak peduli pada nasib keluargaku. Aku pun tidak peduli tentang mama yang kalian sayang itu. Silakan cari bukti. Jika tidak menemukan bukti apapun, maka siap-siap kalian. Parni merunduk dan tangannya meraih benda tajam di bawah meja. Siap-siaplah kalian menjadi bahan gulai untuk jualanku, ujar Parni mengancam. Ketiga iparnya itu membelalakan mata berbarengan. Satu persatu beringsut mundur. Jangan macam-macam kamu Parni, itu berbahaya, ucap Diman menunjuk ke arah parang yang digenggam oleh Parni. Terkadung basah, biarkan mandi sekalian. Mandi darah kalian mungkin akan membuat sakit hatiku selama ini menguap, digantikan dengan rasa puas. Lidah Parni berdecak, tatapan matanya garang, dan membuat darah mereka berdesir dengan tubuh yang lemas seketika. Pak, cepat pergi dari sini pak, bisik Dewi seraya menjawili lengan suaminya. Mbak Parni, sabar mbak. Sari yang ada paling dekat dengan Parni berusaha meredam amarah Parni yang saat ini sedang berapi-api. Parni menoleh dengan kilatan amarah yang tampak sangat menakutkan. Kau lebih baik pulang sebelum aku berubah pikiran. Sekali lagi aku tekankan, aku tidak tahu di mana mama kalian. Suara Parni terdengar menggelegar. Lebih baik kalian pergi sekarang. Pekik Parni yang membuat tubuh ketiga iparnya itu bergetar dengan hebat dan segera meninggalkan tempat dengan sorot mata Parni yang mengawas. Parni merasa puas melihat orang-orang yang selama ini menjatuhkan harga dirinya itu lari dengan membawa ketakutan yang teramat sangat. Ya, orang jahat itu terkadang terlahir dari orang baik yang selalu disakiti. Malam itu hujan deras mengguyur kampung Parni yang masih sangat asri dan juga ditumbuhi berbagai macam pepohonan yang sudah tua juga besar-besar. Sulis yang masih dicekam ketakutan menyelimuti anak lanangnya yang sedang tertidur lelap.
Suara gluduk dan kilat yang menyambar-nyambar, disertai suara jatuhnya air hujan di atap rumah membuat perasaan Sulis bertambah gusar. Suara ketukan pintu terdengar amat sangat kencang. Sulis pun bangun dan terduduk. Matanya mengedar dan tangannya menekan dada. Siapa yang mengetuk? Apa itu adalah Parni? Suara derasnya hujan membawa suara yang dari luar yang tidak terdengar jelas, lirih seperti suara angin. Suara ketukan semakin jelas. Dengan terpaksa, Sulis menjejak di lantai keramik yang terasa dingin menusuk telapak kakinya. Waspada, matanya mengedar ke segala penjuru rumah. Suara ketukan berubah menjadi gedoran yang membuat jantung Sulis bergemuruh kencang. "Ma, Mama!" Astagfirullahaladzim. Sulis menepuk jidat. Sulis lupa, suaminya ternyata pulang malam ini menaiki travel. Hujan deras membuat suara suaminya tertelan oleh berisiknya air hujan. Sulis pun bergegas berlari ke arah pintu depan rumah. Saat Sulis membuka pintu, dek, tubuh Sulis seketika membeku. Di bawah derasnya hujan, ia melihat tubuh Parni sedang melangkah melewati rumahnya. Sulis bak terhipnotis dan juga tidak mampu bergerak saat melihat Parni sedang menenteng parang panjang dan juga karung putih di tangan sebelah kiri. Parni sempat menoleh dan melempar senyum manis. Tapi bagi Sulis, itu adalah senyum penuh arti, seperti nada ancaman dari jiwa psikopat miliknya. Sampai Parni melangkah menjauh hingga tidak nampak di mata Sulis, ibu muda itu tetap mematung. Jiwanya seolah lepas dari raga, moksa. Tubuhnya seketika mati rasa karena tatapan Parni yang tidak biasa. Sejurus kemudian, pluk! Astaga! Sulis tersadar dari lamunannya saat satu tepukan mendarat di bahunya. Seketika itu juga Sulis menoleh dan melihat suaminya sudah basah kuyup. Papa dari mana?" ujarnya seraya mengelus dadanya yang berdegup sangat kencang. "Papa yang seharusnya nanya, Ma. Hampir setengah jam di luar kehujanan lagi. Mama itu dari mana saja? Sudah digedor-gedor sampai kering tenggorokan. Tangan papa juga pada sakit memukul pintu, tapi tidak dibuka-buka," omel suaminya. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. Sementara Sulis melangkah mengikuti suaminya dengan kaki lemas dan gemetar. Lalu kemudian ia memutar tubuh dan menutup pintu segera. Lama-lama tinggal berdampingan dengan Parni, ia bisa jantungan. "Pa, Mama pengen kita segera pindah dari sini. Biarinlah, Pa, menumpang dulu sebelum rumah ini laku terjual." Sulis berusaha memberanikan diri, mengutarakan isi hatinya yang selama ini berkecamuk di dalam diri. Imron, suami Sulis yang baru saja ingin merebahkan tubuhnya, langsung menoleh dan menatap Sulis heran. "Apa-apaan sih, Mah? Kenapa mau pindah? Kita sudah tinggal di sini lebih dari 2 tahun. Selama ini Mama juga nampaknya nyaman dan betah. Ini ada apa sebenarnya?" Sulis pun bergeming, nampak ragu untuk mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia lebih memilih daster yang ia pakai. Bibirnya sengaja ia gigit dan memilih bungkam. Rasa penasaran Imron semakin membuncah saat melihat raut ketakutan di wajah istrinya itu. Ia tahu siapa istrinya. Wanita pemberani yang jarang mengeluh dan juga penyabar. Ia amat yakin, pasti ada sesuatu hal buruk di balik permintaan Sulis yang tiba-tiba. "Kita perlu bicara, Mah. Pasti ada sesuatu yang Mama sembunyikan. Papa tahu siapa Mama. Kita ke ruang TV saja. Takutnya Nanang terbangun karena percakapan kita," ajak Imron. Sulis pun mengangguk setuju dan beringsut dari ranjang. Ia melangkah terlebih dahulu ke arah ruang keluarga, kemudian diikuti dengan Imron di belakang. "Ayo, Ma, jujur sama Papa. Ada masalah apa?" Imron membelai rambut Sulis dengan sayang. Ibu muda itu tidak dapat menahan sesak di dadanya. Air matanya tumpah saat itu juga. Tangisannya pecah dan membuat Imron semakin didera perasaan gundah. "Ma, jangan begini. Kalau Mama tidak jujur, bagaimana Papa mau bersikap? Papa bingung, Ma." Imron menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya.
Cukup lama Sulis terisak. Ia kemudian mengurai pelukan suaminya, dan kemudian mengusap sisa air mata yang membuat pipinya basah. "Pak, nyawa mama di ujung tangan seseorang. Kalau kita terlambat pindah," ucap Sulis dengan tergugu. "Maksud mama apa? Ada orang yang ingin menyakiti dan mengancam mama. Apa sebabnya?" Sulis mengangguk cepat. "Iya, Pak. Begini, Pak. Bu Parni tetangga kita itu sekarang membuka warung khusus jual gulai daging," ungkap Sulis. "Ya bagus dong, Ma. Dengan begitu dia bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tidak perlu menyusahkan kita lagi," timpal Imron enteng. "Terus apa hubungan Bu Parni yang jualan daging dengan nyawa kamu, Ma?" tanya Imron. "Karena daging yang menjadi bahan baku jualannya itu adalah daging manusia, Pak." Imron terhenyak. "Daging manusia? Jangan sembarang nuduh, Ma. Bahaya. Kita bisa dituntut pencemaran nama baik, Ma," ujar Imron. "Tidak, Pak. Mama tidak sembarangan menuduh, Pak. Waktu Mama dikasih lauk sama Bu Parni, Mama tidak sengaja mendapatkan daging bentuknya sama seperti jari bayi, Pak," kilas Sulis. "Apa Mama bisa memastikan itu memang jari bayi? Hati-hati dengan spekulasimu, Ma." Sulis menggeleng. Ia memang tidak dapat memastikan itu adalah jari atau bukan, karena langsung ia lempar dan menghilang. "Tapi, Pak, Mama pernah ikutin Bu Parni sedang mengubur tulang belulang di kebun karet belakang. Mama yakin itu tulang manusia, Pak." Sulis masih terus menjelaskan. Saat sedang asik berbincang, suara langkah kaki diseret terdengar cukup jelas karena hujan sudah reda. Sulis langsung beranjak dari samping Imron dan menyibak sedikit gorden di jendela ruang keluarga yang menghadap langsung ke rumah Bu Parni. Benar saja, seperti dugaannya, Parni datang dengan menyeret karung susah payah. "Pak, sini lihat, Pak." Sulis memanggil suaminya agar mendekat. Imron menurut, dan saat ia melihat di jendela, astaga! Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada pasangan suami istri ini? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.